Assalamualaikum Nek. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rizka Irawati. Saya mahasiswa keperawatan dari Stikes Dr. Sisnadi Jakarta. Nah, hari ini saya sedang melakukan kunjungan rumah, khususnya rumah yang terdapat lansia atau lanjut usia. Apa benar Nenek dengan Nyonya BA? Iya. Sesuai janji kemarin, hari ini saya akan memberikan pendidikan kesehatan mengenai hipertensi atau biasa yang disebut dengan darah tinggi. Tujuannya agar nenek dapat mengenal dan mencegah penyakit hipertensi. Apakah nenek bersedia? Nah, untuk waktunya kurang lebih sekitar 30 menit. Tempatnya di sini aja ya, Nek. Iya. Sebelumnya Rizka mau tanya dulu nih, nenek tahu nggak sih apa itu hipertensi atau darah tinggi? Tahu nggak? Enggak. Penyebabnya tahu nggak? Enggak. Tanda gejala sama pencegahan pengobatan gitu tahu nggak? Enggak. Jadi kita mau ngejelasin sedikit apa sih hipertensi. Jadi hipertensi itu tekanan darah di mana tekanan sistoliknya di atas 140, tekanan diastoliknya di atas 90. Jadi kalau misalkan tensinya udah 140/90 di atas itu berarti udah termasuk hipertensi atau darah tingginya. Nah, hipertensi merupakan penyebab utama gagal jantung, gagal ginjal. Disebut juga sebagai pembunuh diam-diam. Kenapa? Karena orang dengan hipertensi biasanya itu sering nggak menunjukkan gejala. Kayak misalkan nenek punya hipertensi, tapi nenek nggak merasa kayak pusing, sakit kepala, sakit ini. Nah, itu. Terus kalau misalkan darah tinggi, itu bisa menyebabkan resiko penyakit stroke, gagal jantung, serangan jantung, kerusakan ginjal, sama kerusakan pada mata. Terus penyebab hipertensi itu ada dua. Yang pertama ada hipertensi primer. Hipertensi primer itu tidak diketahui penyebabnya. Biasanya itu karena faktor keturunan, lingkungan, obesitas atau kegemukan, merokok, alkohol, stres atau banyak pikiran, terus mengkonsumsi garam yang berlebih. Terus ada hipertensi sekunder. Biasanya itu merupakan kelainan ginjal kayak tumor, diabetes atau kayak penyakit gula, kelainan adrenal, aorta, endokrin, terus obesitas atau kegemukan, terus kayak pakai obat-obatan kontrasepsi oral seperti kortikosteroid kayak gitu. Hipertensi itu yang pertama tidak ada gejala yang dapat dihubungkan dengan peningkatan tekanan darah selain penentuan tekanan arteri oleh dokter yang memeriksa. Jadi kalau misalkan tanda gejala ini yang tadi saya bilang, biasanya itu orang-orangnya nggak ngerasain pusing, sakit kepala atau nyari ini, tiba-tiba pasti tensi udah 160, 180, ada juga bisa yang nyampe 120 kan. Nah, kalau misalkan gejala yang biasa muncul itu kayak sakit kepala, pusing, kaku duduk atau nyeri tengkuk ini, sakit leher, kelelahan, gelisah, mual muntah, gitu-gitu. Pencegahan hipertensi yang pertama itu periksa tekanan darah secara teratur, berhenti merokok, pertahankan gaya hidup sehat kayak batasi konsumsi alkohol, diet garam yang biasanya misalkan nenek masak pakai garam 1 sendok, kurangin jadi setengah sendok. Terus kontrol berat badan, jangan sampai terlalu gemuk kalau bisa. Terus relax, jangan stres lah, gak usah banyak pikiran nek. Terus latihan fisik kayak olahraga atau senam hipertensi. Terus kalau misalkan nenek udah mengkonsumsi obat anti hipertensi kayak amlodipin, katopil kayak gitu, gak apa-apa, terusin aja, minumnya teratur gitu. Pakai obat-obatan nggak? Minum obat gitu? Pakai obat rutin kan? Iya, pengobatan sama perawatannya itu ada yang minum obat-obatan tuh kayak tadi tuh yang nenek suka minum, sama ada yang tradisional. Kalau tradisional ini biasanya orang-orang suka pada pakai timun, ya kan, rebusan daun sirsak, alpukat, daun salam, seledri gitu. Nah, mau
mendemonstrasikan atau ngasih tahu cara-cara pembuatan tradisional menggunakan timun. Nah, kita parut timun yang udah kita cuci bersih, Nek. Parut. Habis itu gelas sama saringan. Kita tuang deh. Bisa diparut, bisa direbus juga. Tapi ini Rizka nyontohinnya ya diparut, blender juga bisa. Kita pisahin dari ampasnya, udah jadi. Langsung ini diminumnya itu 2 kali sehari, Nek, pagi sama sore. Rizka udah nunjukin nih gimana cara-caranya. Sekarang Rizka minta Nenek buat praktekin Bali. Yuk, gimana caranya coba? Ya, diparut dulu. Terus kalau udah diparut diapain? Disaring. Disaring. Coba. Disaring. Yuk, Rizka pegang. Udah selesai, gampang kan? Nah, Rizka mau nanya, hipertensi atau darah tinggi itu apa sih? Tensi 140. Ya, di atas 140/90. Ya. Nah, Rizka mau nanya lagi nih, 2 penyebab hipertensi itu apa aja? Banyak pikiran dan keturunan. Iya. Baiklah, Nek, setelah Nenek mendapat materi ini, saya harap Nenek bisa mengontrol pola hidup yang lebih sehat lagi. Jangan konsumsi garam yang berlebih. Kalau bisa dikit aja pakainya, setengah sendok teh. Terus jangan banyak pikiran, jangan stres, tidurnya dijaga kalau malam. Iya. Untuk pertemuan selanjutnya, insya Allah besok jam abis asar aja kali nih, kayak gini abis asar di sini lagi tempatnya. Terus kan mau balik lagi buat ngontrol lagi. Iya. Hipertensi lagi. Boleh? Boleh. Semoga materi ini bermanfaat ya. Kurang lebihnya mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai ngomongin hipertensi, kita pemanasan dulu ya, Nek. Ya, pertama gini, tarik kepalanya. Ya, hitung sampai 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus ganti kepala sebelah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus tangannya gini. Sini, tarik. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3,
delapan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Dua, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Tiga, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Empat, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Dua, dua, tiga, empat, lima, enam, tiga, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Empat, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Dua, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Dua, dua, tiga, tiga, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Empat, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Dua, dua, tiga, empat, lima, enam, tiga, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Empat, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Assalamualaikum Nek. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rizka Irawati. Saya mahasiswa keperawatan dari Stikis Dr. Sesmadi Jakarta. Iya, Bagaimana keadaan ini hari ini? sehat. Sehat, alhamdulillah. Ada yang dirasa gak? Enggak, Nggak ada. Emang gak pernah dirasa hipertensinya ya? iya. Terakhir tensi berapa? Kemarin, Mm-mm. kemarin tadi Tadi berapa? 190. 90. Nah, sebelumnya saya mau tanya nih, Nenek tahu nggak sih apa itu hipertensi, apa penyebabnya, gimana tanda gejalanya? Enggak, Nggak tahu. Terus cara pencegahannya di rumah tahu gak? enggak. Biasanya Nenek emang kalau hipertensi suka minum apa gitu, obat atau gimana? Enggak tahu. Nggak tahu. Minum obat itu. Obat yang dari dokter? Yang dari Apa beli? Beli sendiri? beli. Oh, beli sendiri. Yang itu mah dari dokter. Oh, gitu. Kepala apa? Yang puskesmas. Sebelumnya tujuan saya kesini itu saya mau memberikan sedikit pendidikan kesehatan Iya. tentang hipertensi. Jadi saya mau ngasih tahu apa sih itu hipertensi, penyebabnya apa, tanda gejalanya apa, sampai gimana sih cara pencegahan di rumah. Iya. Untuk data kali ini saya membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 30 menit. Iya. Tempatnya di sini aja. Apakah Nenek bersedia? Iya. Jadi Nek, apa sih hipertensi itu? Jadi hipertensi itu bisa didefinisikan sebagai tekanan darah tinggi, itu yang biasa orang sebut darah tinggi itu. Iya. Nah, biasanya itu tekanan sistoliknya itu di atas 140. Iya. Terus tekanan diastoliknya di atas 90. Jadi 140/90. Kalau udah di atas itu berarti itu udah termasuk darah tinggi. Iya. Terus hipertensi juga merupakan penyebab utama gagal jantung, Iya. gagal ginjal, terus bisa juga disebut sebagai pembuluh diam-diam. Kenapa? Karena orang biasanya yang punya hipertensi itu sering tidak menunjukkan gejala. Kayak misalkan, ibu ada yang dirasa gak? Nggak ada, biasa-biasa. Tapi pas dicek, tahu-tahu udah 200, udah 180, kayak gitu. Nah, jika darah tinggi tidak dikontrol bisa menyebabkan stroke, gagal jantung, serangan jantung, kerusakan ginjal, dan kerusakan pada mata. Penyebab hipertensi itu ada dua, ada hipertensi primer
sama hipertensi sekunder. Kalau yang primer itu tidak diketahui penyebabnya, kayak misalkan kayak faktor keturunan, karena lingkungan, karena stres, merokok, obesitas atau kegemukan, terus minum minuman alkohol, terus kayak konsumsi garam yang berlebihan, itu juga bisa masuk ke dalam primer. Terus kalau misalkan yang sekunder itu hipertensi sekunder diantaranya merupakan kelainan ginjal seperti tumor, diabetes, kelainan adrenal, kelainan aorta, kelainan endokrin lainnya seperti obesitas, resistensi insulin, hipertiroidisme, dan pemakaian obat-obatan seperti kontrasepsi dan kardiosteroid. Ada gejala hipertensi. Yang pertama itu biasanya yang tadi saya bilang, ada juga yang tidak ada gejala. Nah, biasanya ini kalau misalkan yang nggak ada gejala itu dapat dihubungkan dengan peningkatan tekanan darah selain penentu tekanan arteri oleh dokter yang memeriksa. Jadi kalau misalkan yang tanpa gejala itu kayak nenek sekarang nih, ditanya nggak ada gejala, tahu-taunya pas periksa darahnya udah tinggi kayak gitu. Terus biasanya itu gejala yang sering muncul itu kayak sakit kepala, pusing, kaku duduk atau suka sakit leher di sini. Terus kayak kelelahan, sesak napas, gelisah, mual, dan muntah. Apa sih pencegahan hipertensi? Nah, pencegahannya itu bisa periksa tekanan darah secara teratur, berhenti merokok kalau misalkan nenek merokok, terus pertahankan gaya hidup sehat, batasi konsumsi alkohol, diet garam tuh yang biasanya garamnya 1 sendok dikurangi jadi setengah sendok gitu kan. Terus batasi diet dan pengendalian berat badan. Terus relax, jangan stres nih, jangan banyak pikiran. Terus latihan fisik seperti olahraga atau senam hipertensi. Terus kalau misalkan nenek udah pernah menggunakan obat anti hipertensi nih yang tadi nenek bilang, itu bisa diterusin. Pengobatannya itu ada 2, ada yang pakai obat-obatan anti hipertensi sama tradisional. Yang hipertensi itu yang kayak misalkan amlodipin, kaptropil tuh yang sering nenek minum. Kalau tradisional biasanya itu kalau orang-orang ini biasanya kayak pakai timun, terus daun salam, daun seledri, daun apa lagi, daun pukat kayak gitu-gitu. Saya bawa tindakan menggunakan timun. Ya. Kemudian kita parut. Setelah diparut, kita tuang ke saringan. Kan ini kan masih ada ampasnya, kita saring sampai airnya habis. Ini nggak usah dipakai apa-apa lagi nih, gini aja. Terus di situ udah air timun ini kita bisa minum 2 kali sehari, pagi sama sore. Nah, tadi kan Rizka udah tunjukin kan gimana sih cara-caranya. Sekarang Rizka mau minta nenek untuk mendemonstrasikan atau kayak mencontohkan ulang gimana sih cara pembuatannya. Pertama apa dulu? Parut. Diparut. Terus habis itu habis itu diapain lagi? Saring. Ya, disaring. Coba. Udah habis itu tinggal diminum deh kalau udah. Gampang kan, Nek? Bersihin kan? Gak apa-apa, tunggu dulu. Nah, Gampang.
tadi kan kita udah jelasin nih dari mulai pengertian sampai pengobatan hipertensi. Perasaan nenek gimana? Apakah nenek udah ngerti kah, atau sedikit ngerti, atau belum ngerti gitu? Ada yang mau ditanyain? Ada yang ditanya Apa? non Apa pengertiannya, penyebabnya, penyebabnya? Jadi penyebab hipertensi itu ada dua nih, ada yang primer sama sekunder. Nah, kalau primer itu nggak diketahui penyebabnya, kayak misalkan karena faktor keturunan. Kalau misalkan nenek nih punya keluarga atau enggak dari ibu nenek, dari bapak nenek ada yang punya hipertensi, itu bisa diturunin penyakit hipertensi itu. Terus bisa juga karena stres, karena banyak pikiran. Terus kalau misalkan kurang tidur juga bisa, ada darah tinggi. Terus biasanya kalau orang-orang itu kalau masak nih kebanyakan garam itu nggak boleh sebenarnya, bisa menyebabkan hipertensi. Nah terus kalau misalkan yang sekunder itu karena kelainan ginjal, kayak ada tumor, diabetes itu kayak penyakit gula gitu. Penyakit gula. Terus karena pakai obat-obatan kayak gitu biasanya, obat-obatan kontrasepsi sama kortikosteroid. Terus ada lagi gak yang mau ditanyain? Nggak ada. Tahu pengobatannya. Jadi pengobatan itu ada yang farmakologi sama yang non farmakologi. Kalau yang farmakologi itu kalau misalkan minum obat-obatan, ini minum obat-obatan kan sekarang, iya kata itu bisa masuk ke farmakologi. Minum obatnya itu obat anti hipertensi. Tapi kalau misalkan yang non farmakologi kayak herbal gitu, yang tadi timun, daun salam, daun seledri, daun alpukat, daun sirsak, itu biasanya kalau misalkan yang herbal gitu. Ada lagi yang mau ditanyain? Udah ngerti gak? Udah ngerti. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah kalau udah ngerti. Berarti nenek bisa sedikit nerapin lah yang tadi Rizka jelasin gitu kan. Nah, sekarang Rizka mau tanya nih, penyakit hipertensi itu apa? di darah di atas 140/90. Iya, betul. Terus kamu mau nanya lagi nih, apa sih penyebab hipertensi itu? Kan ada dua tuh, ada yang primer sama sekunder. Yang nenek tangkep itu penyebabnya dua aja. Karena apa tuh biasanya kalau hipertensi? Banyak keturunan. Terus apa lagi? Stres. Iya, sama stres, banyak pikiran. Bisa jadi. Nah, setelah saya jelaskan materi tadi, saya harap Nenek bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan makan atau konsumsi garam yang berlebih. Terus jangan stres, jangan banyak pikiran. Kalau bisa olahraga, tahu tentang hipertensi, jalan-jalan kayak gitu. Kemudian untuk waktu yang akan datang, insya Allah besok jam 10 mau kesini lagi, mau kontrol lagi keadaan Nenek, kayak tensi kayak gitu juga. Tempatnya di sini aja, apakah Nenek bersedia? Jam berapa? Jam 10. Itu aja ya pendidikan kesehatan yang saya kasih, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih buat waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nenek, perkenalkan nama saya Rizka Herawati. Saya dari Stikes Dr. Susmadi. Di sini saya akan melakukan senam hipertensi yang bertujuan untuk mengurangi berat badan, mengelola stres, dan juga menurunkan tekanan darah. Untuk waktunya kurang lebih sekitar 10 menit. Apakah Nenek bersedia? Kita mulai senam hipertensi, kita pemanasan dulu ya. Pertama gini, ya hitung. Jadi kepalanya kita tarik. Hitungan 1 sampai 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus ganti ke kelas sebelah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus ini gini. Putar ya badan.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus ke arah sebaliknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.